Motorsport Fairing 250cc Matic ada wingletnya upside down dan single side swing arm. Ini dia KJ Motor SRK 250 RA terbaru. Jadi dia KJ Motor SRK 250 RA harganya mulai dari Rp74.990.000 aja. Ada pilihan warna Vitality Red atau merah putih kayak gini, dan ada Day and Night Black kayak begini. Nah langsung aja kita lihat motornya. Ini yang paling keren sih ya, tentu aja kalau kita lihat dari depan adalah adanya winglet besar ini nih. Jadi ini di 250cc kayaknya dia keren banget gitu ya. Jadi seolah-olah menampilkan kayak aksen-aksennya moge look gitu. Dan di balik wingletnya ada logo KJ Motor kayak gitu. Keren ya. Terus lampu depannya dia pakai LED projector. Tuh di dalamnya ada untuk dekat dan jauh, dan ada alisnya juga di sisi atasnya. Keren ya. Sipit-sipit gitu, sporty banget. Sedangkan buat lampu seinnya dia pakai kayak gini, running LED seinnya, tentu aja pakai sein yang memanjang ke samping. Kemudian kita ngeliat lagi dari sisi depan adalah tentu aja suspensi depannya udah upside down, sporty banget ya. Dilengkapi juga dengan rem. Ini kalipernya emang kayak moge-moge banget, kayak ZX25R ya. Jadi dia pakai kaliper 4 piston radial, dan disc brake-nya ini lumayan besar. Mungkin ini sekitar 300 mm sih, atau 320 jangan-jangan. Jujur ini gede banget sih. Kemudian buat bannya justru dia dibekali dengan Maxxis radial, ukuran 110/70. Tulisannya apa nih? Maxxis Supermax Sport ya gitu. Kemudian yang agak ganjil sih emang adalah dudukan plat nomornya ya. Nggak tahu kenapa nih dudukan plat nomornya agak kurang banget, karena bener-bener nempel di tiang spatbor kayak gini ya. Aduh, ya gimana ya, namanya peraturan kita juga nggak bisa ngelak. Kemudian untuk desain velgnya kayak gini. Kalau dilihat-lihat tuh mirip kayak R15 ya, yang Fitri atau R25 gitulah palangnya. Cuma di sini dia pakai warna dual tone. Jadi velgnya pakai hitam, kemudian ada sisi yang dipolishnya juga di batangnya kayak gini. Terus mesinnya kelihatannya radiator, 2 silinder, ada siripnya, covernya untuk melindungi dari pentalan kotoran. Nah, yang epic tentu aja di sini nih kalau kita ngeliat di tengah, yaitu ada rem belakang dan nggak ada operan giginya. Jadi di sebelah kanan kakinya ini kosong, nggak ngapa-ngapain. Jadi feeling berkendaranya tuh kayak bawa motor Matic aja. Jadi yang kanan itu untuk rem depan, yang kiri itu untuk rem belakang, bukan kopling. Dan buat mas remnya baik kanan maupun kirinya udah pakai aksial gitu, ya kan, dengan tabung terpisah, bisa disetel juga jarak mainnya. Jadi ini udah kayak rem-rem aftermarket, keren banget, canggih banget. Terus juga di sini kita lihat speedometernya TFT. Bahkan ada informasinya yang lumayan lengkap ya. Jadi ada persnelingnya, giginya, ada juga TPMS tuh, tire pressure-nya. Bahkan diingetin kalau ban depannya low pressure-nya atau tekanannya. Kemudian ada tachometer di atas, ada traction control juga, ada ABS juga, ada fuel meter. Kemudian bisa kita ubah-ubah. Jadi drive mode-nya kita ubah dari sini. Ada normal dan sport. Kemudian juga kita bisa ada matiin TCS-nya kayak gini, bisa di-on, bisa di-off-kan. Seperti itu. Speedometernya lumayan lah. Dan ini kayaknya bisa gonta-ganti sih, mode terang ataupun mode gelap. Lalu kita ngeliat di sini segitiganya, bagus ya, pakai aluminium gitu, cetakan, kesannya sporty, kuncinya pakai kayak gini, kuncinya yang model lipat. Nah, bentar. Nah, bisa dilipat kayak gini. Set, oke. Cuma emang di sini ya, di kunci kontaknya nggak ada pengamannya sih. Jadi nggak ada pengaman magnet, dan kayaknya emang belum immobilizer juga. Jadi kayaknya unsur keamanannya agak kurang diperhatikan ya. Sayang sih. Kemudian di tengah ada tangki besar, lumayan gambut, kapasitasnya juga cukup oke buat harian, rasanya mumpuni. Lalu ada juga joknya tentu aja model terpisah antara jok pengendara dan jok pemboncengnya. Lalu di sebelah kiri kita akan diekspos oleh tentu aja ini gearnya ada di sisi luar swing arm, karena swing arm ini adalah model single ya, single side swing arm, mengingatkan banget kayak di zamannya NSR SP gitu ya. Bagus banget. Dan di kelas 250cc sport fairing di Indonesia sendiri yang pakai single side swing arm ini ya
kayaknya baru dia ya gitu. Sedangkan kayak CBR 20RR, kemudian juga ada ZX25R, ada R25 itu semuanya pakai swing arm yang modelnya pakai 2 pipa aja gitu. Jadi ini lumayan oke sih, kayak ya anggap aja seperti game changer gitu ya. Kemudian ini mesinnya, lalu kita lihat dari sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan seperti ini tampilan dari bak koplingnya. Jadi di sini sebenarnya tetap ada nih stud koplingnya, cuma digerakkan oleh elektronik gitu ya. Jadi ada servo motornya yang gerakan kopling yang mengganti giginya secara elektronik, secara natural. Dan si giginya ini bisa kita gonta-ganti menjadi D atau menjadi manual ya. Jadi bisa drive mode ini automatic atau jadi M, mode M itu untuk manual di transmisinya gitu. Nih kalian bisa lihat bisa D, bisa M. M itu manual, D itu automatic. Dan kalau pengen lihat tampilan speedonya saat on, wow, ada opening screen-nya, KJ motor. Wow, sporty banget ya. Ada temperatur mesin, fuel meter, gitu-gitunya. Keren. Kemudian untuk di saklarnya ini sebelah kanan ada engine cutoff, ada starter, ada hazard. Buat yang ini seperti yang tadi, tambahannya paling ada tombol-tombol menu, ada pasbin juga, ada sen, ada untuk plus minusnya. Kemudian kita ke sisi bawah belakang, dia menggunakan knalpot model kayak underbelly gitu ya. Jadi si tabung resonatornya, silencernya ada di bawah untuk mengekspos tentu aja nih roda belakangnya. Ini benar-benar bikin tampilannya menarik banget sih. Roda belakangnya ini benar-benar terekspos. Palangnya juga bagus ya, model palangnya dengan warna ini juga nih, dual tone ya. Jadi ada warna hitamnya, ada warna polishnya juga, dan pakai center nut kayak gini. Kayak moge-moge, ini keren banget sih. Epic sih ini, mantep banget. Kemudian buat bannya di sini tetap pakai Maxxis juga, Super Max Sport. Sedangkan untuk ukurannya, oh nih, 150/60. Karena dia per 60, jadi ini bikin dindingnya kerasa tipis banget. Dan profilnya kelihatan kayak bulat gitu ya. Keren sih. Lalu untuk bodi belakangnya tentu aja nggak ada behel karena ini motor sport. Ada tulisannya SRK 220RA. Dan model lampu belakangnya gini. Nah, kalau di rem yang tengahnya yang lebih terang ya. Tuh gitu. Jadi dia lampunya seperti rounded di bodi belakangnya. Tapi untuk yang rem hanya di sisi tengahnya aja. Dan untuk sennya masih sama. Pakai model panjang LED running kayak gini. Dan untuk lampu plat nomornya udah LED putih. Modern sekali. Dan buat posisi berkendaranya, kalau kita dudukin, ini sih sebenarnya bisa dibilang cukup bersahabat untuk postur orang Indonesia ya. Karena joknya tuh lekuknya lumayan rendah, landai, dan gak terlalu lebar. Akhirnya buat postur 170 cm kayak saya, bisa napak 2 kaki walaupun agak ngepas, tapi ini bener-bener aman banget sih. Sedangkan untuk bobotnya ya kerasa sedikit berat sih, tapi masih bisa dimaklumi ya, karena emang motornya itu bodinya gambot, kayak kakinya juga gede, jadi bikin berat isinya pasti kerasa lebih gambot. Kemudian gimana dengan posisi berkendaranya? Oke, jadi motornya itu pakai setang yang ada di bawah triple clamp-nya ya, atau disebutnya underyoke. Meski begitu, segitiganya itu bisa dibilang cukup tinggi. Akhirnya apa? Bikin posisi berkendaranya itu nggak yang nunduk kayak gini nih. Jadi ini mungkin bisa dibilang walaupun dia underyoke, tapi dia nggak lebih rendah atau nggak sama kayak CBR 220R yang itu rendah banget sih. Ini beneran masih tinggi. Rasanya justru kayak lagi megang Ninja 250 Fi atau Ninja 250 2 silinder. Itu yang mana setangnya tuh tinggi, meskipun dia sport fairing yang artinya buat harian harusnya tetap kerasa nyaman gitu. Jadi nggak yang begini banget. Ini jujur masih tinggi kayak gini, masih oke sih harusnya. Kemudian tankinya juga nggak terlalu lebar nih di area paha, sehingga kaki kita tuh nggak akan terlalu membuka begitu ya. Ini bagus banget buat harian. Dan untuk menunjang aktivitas kita, motornya juga dilengkapi dengan power outlet di sini. Nah, bahkan power outletnya ada 2 model colokan. Jadi ada yang Type C, ada yang Type A juga. Cuman karena ini motor sport fairing, ya, nggak ada tempat buat naruh HP-nya. Jadi mungkin kalian harus pakai tas dan kabelnya jadi menjuntai ke belakang gitu ya. Atau mungkin harus pakai phone holder. Jadi HP-nya taruh di sini sambil ngecas. Dan juga ya akan bikin kabelnya agak menjuntai sih. Karena ini sport fairing beda sama Matic yang ada lacinya mungkin. Jadi bisa naruh HP-nya dengan sangat aman. Begitu. Kemudian juga kalau dilihat dari kokpitnya ini, dia setangnya lumayan ngadep ke belakang. Lumayan sporty. Jadinya badan kita nggak yang seperti ini, masih bisa banget agak tegap. Ini harusnya cukup rekomen untuk digunakan sehari-hari. Tapi kita belum bisa
memverifikasi itu karena kita belum nyoba untuk sehari-hari. Nanti kita tes dulu buat harian. Kemudian yang cukup mengintimidasi dari sini adalah ini. Jujur ini tabung minyak remnya gede banget. Ini bener-bener yang big. Jadi tuh kayak bikin area kokpitnya atau area stangnya tuh kayak padet banget gitu, ya. Jadi selain ada gear shifternya di sini, jadi ada 2 buah juga tabung minyak rem yang gede banget yang bener-bener mengisi ruang stangnya ini sih. Asli unik banget. Dan tadi saya juga nyoba. Secara performa sebenarnya kita belum bisa mengulas lebih banyak sih karena area test rate-nya itu bisa dibilang kecil banget. Ya operan giginya cukup smooth sementara ini ya. Sementara ini cukup smooth untuk area test rate yang kecil itu. Kemudian juga secara suspensi yang depannya lembut. Kalau yang belakang itu redamannya agak sedikit stiff. Mungkin karena ini sport gitu ya. Jadi adalah dibikin stiff biar saat kecepatan tinggi tuh dia tetap stabil. Nggak yang limbung gitu. Cuman ya buat jalan Indonesia yang mungkin nggak terlalu rata. Mungkin agak terasa sedikit keras gitu ya. Nanti kita ceritain lagi lah kalau udah test ride di luar. Kemudian secara performa ya so-so. 2 silinder segaris mesinnya oke, rasa-rasanya tuh kayak motor R25 gitu ya, cukup linear tenaganya. Dan kemudian untuk remnya tentu aja empuk dan kita mesti adaptasi sih karena remnya yang kanan di sini sedangkan rem belakangnya ada di kiri. Jadi mungkin muscle memory kita tuh akan ngerasa remnya tuh masih ada di kaki. Jadi emang harus sedikit adaptasi aja antara rem kaki dan juga giginya yang nggak ada di footstep kirinya. Kemudian untuk footstep, ngomong-ngomong footstep ya, dia juga nggak yang terlalu nangkring kayak gini nih. Jadi ini masih cukup santai, nggak yang sampai bikin dengkul kita ini ngelipet ya. Jadinya untuk sehari-hari tuh nggak cepat bikin pegel di area dengkul sih harusnya. Tapi kita nggak tahu nih soal suhu mesinnya, apakah akan panas kalau dipakai sehari-hari atau tidak. Nanti kita buktikan aja. Jadi begitulah kurang lebih first impression kita soal KJ Motor SRK 250RA Sport Fairing 75 jutaan, pakai single set swing arm, ada TPMS-nya, dan jangan lupa dia AMT, jadi Matic 6 percepatan yang bisa bikin rasa berkendara sportnya mungkin lebih mudah, tapi jadi nggak bisa geber-geber ya, walaupun tetap bisa engine brake sih. Menurut kalian gimana soal motor ini? Jangan lupa komentar di bawah, di like, di subscribe channel Moto Indonesia, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.